di krisis iklim perempuan itu akan lebih sering terkena penyakit dibandingkan laki-laki. Terutama itu adalah soal penyakit-penyakit soal reproduksi. Karena kita tahu perempuan itu hidupnya hampir 90% itu dengan air gitu kan. Dan kalau adanya krisis iklim pasti akan berdampak ke krisis air dan segala macamnya itu. Sebenarnya tuh benar tadi yang disampaikan, kalau kebijakan atau proyek-proyek itu tiba-tiba datang gitu, nggak ada sosialisasinya ataupun apapun gitu. Kalaupun misal ada musrenbang pun perempuan itu ya sebenarnya datang tapi hanya sekedar angka gitu. Jadi tidak diberikan ruang untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan di situ. Oke, selamat datang kawan-kawan. Selamat datang kembali di Parliament Watch Podcast. Kita berjumpa lagi dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak gitu soal topik yang sebetulnya mungkin cukup unik gitu ya. Mungkin jarang dibahas gitu. Tapi kita akan bahas hari ini perempuan dan kaitannya dengan krisis iklim gitu. Nah, hari ini tentunya aku juga nggak sendirian karena setiap podcast aku pasti nggak selalu sendirian gitu, pasti ada teman-teman yang keren yang menemaniku. Hari ini ada Kak Mareta dari Solidaritas Perempuan. Halo semuanya, aku Mareta dari Solidaritas Perempuan. Salam kenal mungkin ya buat teman-teman semuanya. Baik, salam kenal Kak Mareta. Dan juga ada Miftah sebagai pemantau Parlemen Indonesian Parliamentary Center. Halo semua, perkenalkan aku Miftah dari pemantau parlemen IPC. Oke, mungkin kita akan ngobrol santai dulu kali ya. Aku pengen coba tanya gimana sih pandangan kalian berdua soal Indonesia hari ini dari sudut pandang perempuan. Dari siapa dulu nih Kak? Boleh. Mau sweet dulu juga boleh. Gambreng dulu. Kalau dari aku pribadi ya, kalau ngomongin soal perempuan gitu ya, khususnya di demokrasi saat ini, aku sih nggak bisa melihat itu kalau dia tuh mendukung perempuan ya. Maksudnya kita tahu sendiri presiden kita seperti apa hari ini, yang militer abis gitu kan, dan kita tahu gimana gaya-gaya kepemimpinan militer itu memang jauh dari apa cita-cita dari teman-teman aktivis perempuan atau terutama teman-teman feminis itu sendiri ya, karena dia maskulin, patriarki, penuh kekerasan dan segala macam. Jadi ya aku ngelihatnya tuh ya kayak gitulah ya, perempuan pasti akan mendapatkan kekerasan lebih banyak dan kerentanan-kerentanan lain sih di situasi kayak gini. Kalau Miftah gimana? Kalau dari aku belum ada gambaran mestinya apakah itu mengarah yang positif atau negatif ya. Tapi kalau dilihat dari kerja-kerja DPR gitu hari ini, apalagi yang membawahi isu perempuan dan anak di Komisi 8, ya seperti kita tahu, tapi pemimpin atau apa ya, ketua, intinya pemimpin di Komisi 8 kebanyakan laki-laki gitu. Laki-laki semua bahkan. Iya. Bahkan kalaupun rapat-rapat dari tahun kemarin lah ya sampai masa sidang kemarin yang 2000 tahun sidang 2025-2026 masa sidang 1 itu pun kayaknya masih minim soal membahas secara spesifik soal isu perempuan gitu. Iya, paling ada beberapa RUU ya, bisa soal PPRT gitu ya. Yang sayangnya juga sampai hari ini pun juga masih nggak jelas juga kabarnya. Iya, bahkan kan jadinya waktu itu 3-4 bulan kan disahkan, sampai sekarang masih belum tahu nih. Omon-omon berarti. Ya. Mungkin kita coba bridging gitu ya ke soal krisis iklimnya gini ya. Karena kita tahu ya mau nggak mau kita harus mengakui bahwa kita sedang ada di tengah krisis iklim gitu ya. Di mana situasi cuaca yang semakin nggak menentu, yang bikin kita batuk bertiga hari ini gitu kan. Tapi yang aku baca-baca gitu ya, ada data PBB bahwa mengatakan bahwa perempuan itu 80% lebih rentan gitu terhadap krisis iklim daripada laki-laki gitu sebetulnya, dan menjadikan mereka sebagai perempuan itu sebagai kelompok rentan gitu. Aku mau tanya secara konkret gitu, di tengah krisis iklim ini kenapa sih perempuan ada di dalam posisi yang rentan itu? Oke. Kalau aku bisa bilang gitu ya, kenapa sih perempuan itu dia lebih rentan gitu ya, entah itu dari laki-laki atau gender-gender lainnya gitu ya.
Karena memang sebenarnya kalau aku ngeliatnya ada dua hal sih kerentanannya itu. Yang pertama itu karena sosialnya dan juga kerentanan soal biologisnya. Mungkin teman-teman bisa ngeliat ya kalau dari sisi biologis ada penelitian yang ngejelasin kalau di krisis iklim perempuan itu akan lebih sering terkena penyakit dibandingkan laki-laki. Terutama itu adalah soal penyakit-penyakit soal reproduksi. Karena kita tahu perempuan itu hidupnya hampir 90% itu dengan air gitu kan, dan kalau adanya krisis iklim pasti akan berdampak ke krisis air dan segala macamnya itu ada penelitiannya. ISPA dan segala macam juga hadir gitu, lebih rentan terhadap perempuan karena dia bertugas secara sosial gitu ya, dibebankan untuk menjaga komunitasnya, keluarganya, dan dia akan lebih sering terkena penyakit. Itu dari sisi biologisnya. Kalau dari sisi sosialnya aku ngelihat kenapa perempuan itu dia menjadi lebih rentan, karena ada sesuatu yang kita sebut tuh sebagai ketidakadilan. Mungkin teman-teman udah tahu ya, kayak diskriminasi, stigmatisasi, terus juga marginalisasi dan segala macamnya itu. Nah, dalam konteks iklim, aku ngelihatnya ketidakadilan itu berdampak ke kerentanan perempuan karena di pengambilan keputusan gitu ya, seringnya tuh perempuan karena ketidakadilannya hanya dilihat sebagai konsumen aja. Kayak misal di isu-isu energi, jadi perempuannya cuma dibilang untuk memilah sampah gitu kan, nggak buang sampah sembarangan, pakai listrik yang bener, atau kalau yang lagi zaman-zamannya sekarang tuh mobil-mobil listrik gitu ya, yang padahal kayak perempuan juga banyak yang belum bisa nyetir juga gitu ya kalau di sistem-sistem yang kayak gini. Jadi karena dia jadi konsumen, dilihatnya jadi konsumen, dan pengambil keputusan kayak DPR atau eksekutif atau apapun itu, mereka nggak bisa mengelaborasikan gitu ya pengetahuan atau pengalamannya perempuan terhadap tata kelola pemerintahnya. Jadi ketika perempuan ngomongin soal pengalaman mereka sebagai perempuan gitu ya di masyarakat, itu cuma dianggap kayak ngeluh, tukang ngeluh gitu loh. Perempuan bisanya ngeluh, nggak rasional gitu kan. Terus mana solusinya gitu loh. Jadi kayak kalau nggak ada solusi tuh pasti perempuan dianggap cuma bisa ngeluh, dan biasanya pengetahuannya perempuan gitu ya, khususnya yang ada di daerah pengorganisasiannya SP, mereka tuh kalau mau audiensi atau apapun itu, mereka tuh pengalamannya sering dianggap tradisional atau nggak ilmiah gitu, karena nggak ada data-data, cuma pengalaman pribadi dan segala macam. Jadi aku ngelihatnya kerentanannya itu seperti itu sih terhadap perempuan di isu-isu iklim itu. Setuju sih tadi yang soal dampak di biologisnya maupun sosiologis gitu. Tapi kita juga bisa melihat di sebenarnya Indonesia tuh udah ada dokumen RAN-GPI atau Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim, itu sebenarnya udah diluncurkan tahun 2024. Itu kolaborasi antara Kementerian PPA sama Kementerian Lingkungan Hidup yang waktu itu kan masih KLHK gitu. Dan di situ juga sebenarnya udah dijelasin nih dampak-dampak bencana iklim terhadap perempuan ataupun kelompok rentan gitu. Di situ juga kayak mulai karena perubahan iklim itu lebih memberatkan ke perempuan daripada laki-laki karena konstruksi sosialnya itu tadi yang pada peran-peran domestik dan sebagainya gitu. Selain itu juga yang tadi juga udah disebutin soal dampak ke kesehatan, terus bahkan ada juga terutama di pedesaan itu kan kebanyakan mereka masyarakatnya masih kayak berpangku pada pertanian ataupun nelayan, dan mereka kan kebanyakan bukan petani asli ataupun biasanya lebih ke buruh atau penggarap sawah milik orang gitu kan. Nah, ataupun biasanya kan kalau kayak gitu otomatis ekonominya menengah ke bawah gitu, dan biasanya lebih terlilit utang. Kalaupun untuk melunasi utang biasanya adalah dengan melakukan pernikahan gitu. Jadi kan malah meningkatkan pernikahan dini, dan karena adanya pernikahan dini itu jangan secara tidak langsung meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga gitu sih. Terus juga kalau dilihat dari segi kepemimpinan juga benar apa yang disampaikan sama Kak Mareta tadi, bahwa perempuan itu lebih sering dianggap ya karena dilihatnya sebagai tukang ngeluh, tapi kan di satu sisi itu perempuan sebenarnya itu dia adaptif loh, bahkan bisa mengelaborasi usul-usul ataupun dari beberapa pihak untuk dijadikan satu kebijakan yang benar-benar berdampak tadi tidak hanya di satu pihak tapi kan ke pihak lainnya juga. Menarik ya. Jadi kerentanannya berlapis gitu sebetulnya, bukan hanya dari sisi tadi fisik gitu ya, tapi juga ada sosialnya,
bahkan dari partisipasi pun juga betul. sangat rentan gitu ya, bahkan bisa sampai kemudian apa ya, mengacaukan tadi ruang-ruang privat perempuan gitu bahkan krisis iklim ini. Tapi ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman mungkin dari Solidaritas Perempuan melihat di daerah gitu misalnya gimana perempuan sangat dipinggirkan atau sangat rentan gitu ya? Karena aku pernah dengar juga di beberapa daerah gitu perempuan tuh justru tahu ada pembangunan di daerahnya bukan mereka diinformasikan, tapi mereka tahu ketika ada alat berat itu datang gitu. Gitu kan. Ketika alat berat datang ada dentuman keras yang mengganggu mereka, mereka itu baru tahu di situ gitu. Aku pernah dengar cerita itu Ijen deh kalau nggak salah itu ya, geothermal Ijen. Kalau di SP sendiri tuh kita hampir menemukan itu semua gitu ya, bukan hanya di isu-isu iklim, tapi perampasan lahan juga banyak seperti itu gitu kan. Salah satu contohnya itu misalkan kita ambil ranah-ranah pengambilan keputusan terdekat aja dah, Musrembang gitu kan. Jadi ada salah satu pembangunan proyek iklim gitu ya di Poso. Jadi ketika mereka tuh mau ngasih tahu kalau ada kerusakan lingkungan karena hadirnya PLT Poso, mereka tuh kayak nggak dianggap gitu ya pengetahuannya, dan mereka tuh suruh kayak membuktikan kalau itu tuh ada kaitannya gitu loh dengan PLT Poso. Bayangin nggak sih perempuan-perempuan desa yang dia ngerasa rumahnya tuh pada hancur, terus disuruh ngebuktiin gitu ya. Bahkan kita ilmuwan aja tuh nggak akan bisa membuktikan secara langsung gitu kan. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah pembangunan, ini bukan iklim sih, salah satunya tuh di food estate yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi ternyata pas hadirnya food estate itu gitu ya, maksudnya karena kan sekarang juga iklimnya nanti kemungkinan pakai bioetanol atau apapun itu gitu ya, mereka tuh nggak pernah dilibatkan di pengambilan keputusan di tingkat desa. Jadi biasanya tuh yang dipanggil tuh biasanya suami-suami atau bapak-bapak atau kayak laki-laki muda gitu ya, yang itu tuh hanya di Musrembang. Nanti ketika misalkan mereka pulang, dia cuma ngasih tahu ke istrinya kalau ada proyek ini, ada program ini gitu. Dan itu sebenarnya yang terjadi sih di sana gitu. Nggak ada pelibatan yang mereka klaim ya, itu nggak ada. Kalau dari Misa sendiri ada komentar atau mungkin ada pengalaman? Kemarin kan aku sempat ikut kegiatan atau pelatihan yang diadain sama Green Welfare Indonesia, kolaborasi sama UN Women. Itu kan ada 25 peserta gitu. Nah itu juga ada salah satunya beliau, temanku itu adalah PNS di salah satu kabupaten di daerah Sulawesi kalau nggak salah itu. Cerita sebenarnya tuh benar tadi yang disampaikan, kalau kebijakan atau proyek-proyek itu tiba-tiba datang gitu, nggak ada sosialisasinya ataupun apapun gitu. Kalaupun misal ada musrenbang pun perempuan itu ya sebenarnya datang tapi hanya sekedar angka gitu. Jadi tidak diberikan ruang untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan di situ. Gitu sih. Kadang pun sebenarnya di Musrembang tuh ada. Jadi misal kalau salah satu contohnya tuh di komunitas SP waktu itu kayaknya di Kalimantan Tengah juga. Jadi di Musrembang dia datang perempuannya ngomong soal masukan dan segala macam. Tapi berhenti di desa, naik ke kecamatan hilang, usulannya hilang. Jadi semakin ke atas nggak ada itu usulan-usulan yang diusulkan oleh perempuan gitu. Bahkan kalau di Musrembang kalau nggak salah ada sistem buat ini kan apa, hasil dari diskusi itu nanti dimasukkan ke dalam sistem. Nah tapi kan untuk partisipasinya itu hanya sekedar angka gitu. Jumlah perempuannya ada berapa, laki-lakinya berapa. Kalaupun misal perempuan sekian persen berarti udah dalam artian udah apa ya namanya itu udah setara atau apalah istilahnya gitu kalau di sistem di pemerintahan gitu kalau nggak salah. Partisipasi sih paling apa ya, paling sering di tanda kutip dengan sebelah mata gitu. Tapi apakah tantangan partisipasi ini jadi tantangan utama gitu ketika kemudian perempuan dihadapkan dengan krisis iklim gitu? Apakah tantangan utama partisipasi ini sangat berpengaruh gitu? Apakah atau mungkin ada hal-hal lain gitu? Dari kakak? Kalau partisipasi pastinya, karena tadi udah yang di awal udah aku singgung sedikit, kalaupun di Komisi 8 yang membawahi bidang perempuan dan anak itu di kursi pemimpin Komisi 8 bukan kebanyakan, emang semuanya laki-laki gitu. Bahkan dari tahun sidang pertama kali itu 2024-2025 sampai yang Oktober kemarin itu isu-isu perempuan tuh jarang dibahas gitu. Kalaupun misal dibahas ya
kayak kemarin itu di masa sidang 1 itu pernah tuh Komisi 8 mengundang atau mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dalam artian ini seluruh mitra kerja, jadi nggak spesifik soal misal mengundang menteri PPA ataupun di sosial dan lain sebagainya, tapi itu jadi seluruh mitranya digabung jadi satu, padahal itu membahas soal anggaran gitu. Nah terus kemudian di Komisi 12 juga yang concern di soal iklim juga kan, itu kan anggota perempuannya hanya 8 orang dari 46 anggota. Terus ada lagi tuh yang menarik adalah di Dewan Energi Nasional itu kan anggota ataupun pimpinannya lah namanya kayaknya anggota gitu. Itu kan ada 8 anggota tapi yang perempuan hanya 1. Itu sih kalau dilihat dari partisipasinya kan. Itu kan ya baru berapa persen sih, padahal kan kalau dilihat dari DPR itu kan ada kuota untuk perempuan kan 30% kalau nggak salah, tapi sejauh ini belum pernah mencapai 30% gitu. Kapan tuh yang mau ditambahin? Kalau dari aku sebenarnya karena yang kan kalau kita ngomongin soal demokrasi atau apapun itu biasanya yang ditekankan adalah partisipasi gitu ya. Padahal ketika ngomongin isu gender khususnya soal ketidakadilan perempuan tuh bukan hanya partisipasi yang harus hadir. Udah ya partisipasinya cuma-cuma gitu kan, nggak bermakna, hal-hal lain juga nggak dilihat, kayak misal kalau kita tuh sering nyebutnya sebagai APKM gitu kan, akses, partisipasi, manfaat dan juga kontrol. Nah ketika kita mau ngomongin soal pelibatan perempuan gitu ya, kita harus ngelihat aksesnya tuh seperti apa, jangan sampai itu yang ngambil keputusan gitu ya, itu tuh cuma kayak perempuan-perempuan yang anak orang-orang lurah gitu loh, terus juga istri-istrinya kepala desa, perempuan-perempuan yang rumahnya langsung di pinggiran kayak PLTU atau mungkin PLTA nggak diajak gitu kan. Nah partisipasi juga itu dilihatnya bukan pas ada proyeknya aja gitu ya, sosialisasi doang, tapi perencanaannya juga dikasih tahu gitu kan kayak gimana. Terus kalau kontrol ya biarkan perempuannya juga ikut memutuskan dia setuju atau enggak adanya proyek iklim itu, adanya kebijakan itu. Dan soal manfaat itu harus ditekankan bahwa manfaat itu nggak bisa sama. Orang yang terdampak dia harus mendapatkan manfaat lebih banyak gitu ya, karena mereka mengalami menjadi korban gitu ya dari proyek-proyek tersebut. Kalau dari aku gitu sih Kak. Menarik juga gimana juga perempuan masih tadi ya nggak dianggap sebagai subjek gitu. Seringkali nggak dipertimbangkan sebagai subjek juga, dan padahal juga sebetulnya secara jumlah kan sebetulnya nggak beda jauh juga sebenarnya sama laki-laki, tapi kemudian konstruksi sosialnya itu yang kemudian malah membuat perempuan itu jadi semakin rentan. Nah dari konteks iklim itu sendiri, dari kebijakan-kebijakan yang udah ada, kenapa sih kemudian perspektif gender ini kemudian jadi penting gitu? Kalau dari aku ya, kebijakan soal perspektif gender itu penting karena kita akan ngobrolin soal keadilan di dalamnya gitu ya. Jadi mereka siapa-siapa aja yang terdampak, siapa aja yang memberikan dampak. Kalau di iklim kayak gitu kan. Nah kalau di SP sebenarnya ketika ngomongin kenapa dia harus hadir, yang pertama adalah agar yang pertama soal keadilan, soal rekognisi atau kita bilangnya tuh diakui dulu gitu ya. Maksudnya ngapain bikin kebijakan kalau mereka tuh nggak ngakuin pengetahuannya perempuan bisa ngapain dan segala macem gitu. Yang kedua soal yang tadi aku bilang itu distribusi. Jadi distribusi pengetahuannya tuh harus merata gitu ya. Nah perspektif perempuan itu harus masuk karena biar perempuannya yang menentukan mereka tuh bisa terlibat di mana dengan pengetahuannya mereka, identifikasi dan segala macamnya itu gitu. Dan ini juga sebenarnya berkaitan juga dengan anggaran gitu ya. Kan kita tahu gitu ya kalau misalnya perempuan ngoceh sedikit gitu soal iklim terus bilang nggak ada anggarannya gitu ya, nggak bisa dilakuin gitu. Itu tuh juga berlaku juga waktu itu aku sempat ngobrol sama orang-orang Komnas Perempuan gitu ya. Mereka kan itu kan hadir karena tahun 98 gitu kan ya. Tapi mereka tuh apa ya, mandatnya tuh kecil banget gitu. Kalau ada perempuan digebuk dulu baru mereka baru bisa gitu loh. Sedangkan kalau iklim kan nggak harus digebuk dulu kan perempuan untuk dilindungi, tapi kayak lingkungannya dan segala macam. Nah anggaran itu sih yang sebenarnya tuh harus ditekankan. Dia tuh mengakomodir atau memfasilitasi dari pengalaman-pengalaman perempuan itu sendiri di isu iklim. Tirmita? Sebenarnya
Kalau aku ini sih ya, base-nya di dokumen RUN GPI tadi, kalau di situ tuh ada juga dijelasin kalau ada mekanisme pelaksanaan implementasinya seperti apa. Itu ada 3 pendekatan. Yang pertama itu ada kolaborasi lintas sektor, tapi yang kita lihat ini kan antara Kementerian PPA sama Lingkungan Hidup ya. Tapi kan kalau dilihat ini kayak di DPR sendiri nih, itu bahkan ini kan RUN GPI ini udah berjalan ataupun pertama kali diluncurkan 2024 tahun lalu. Harusnya kan minimal udah ada pemanggilan ke DPR bagaimana pelaksanaannya selama 1 tahun, gimana hambatan atau tantangannya. Tapi kan sejauh ini belum ada nih pemanggilan terhadap PPA sendiri, Kementerian PPA sendiri sama Kementerian Lingkungan Hidup gitu, yang punya bukan punya hajat juga, yang menyusun dokumen yang ngelit soal RUN GPI ini, tapi kan nggak ada eksekusinya gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih sejauh mana pelaksanaan atau implementasi dari RUN GPI ini. Gitu. Iya. Aku mau tarik juga ke legislasi gitu. Ya kita tahu tadi aku udah sempet ada RUU PPRT gitu, yang dimana sebetulnya akan berdampak juga sama perempuan, dimana kemudian kan PPRT sebagian besar adalah perempuan gitu. Ada nggak sih kebijakan-kebijakan iklim yang istilahnya dinantikan gitu ya oleh perempuan gitu ya, terutama yang berhubungan dengan iklim ini, karena aku ada RUU keadaan iklim gitu. Gimana sih update-nya gitu? Dan apa mungkin ada harapan-harapan nggak sih soal RUU keadilan iklim ini? Mungkin substansinya mungkin mau yang lebih berpihak gitu sama perspektif gender dan sebagainya. Kalau yang tadi pertama disinggung soal RUU PPRT gitu, PPRT sampai sekarang juga masih dalam pembahasan. Padahal itu di awal janjinya adalah 3-4 bulan akan disahkan, tapi sampai sekarang belum ada titik temu apakah disahkan tahun ini atau kapan atau mundur lagi gitu, nggak tahu. Terus tadi soal RUU perubahan iklim ya, itu sebenarnya kemarin itu udah masuk Prolegnas prioritas 2025, tapi sampai sekarang di agenda, karena aku base di agenda itu belum ada pembahasan sama sekali soal RUU PPI ini ya. Kalau dari kemarin ada harapan nggak soal RUU keadilan iklim ini? Kalau harapan ada, karena pemerintah kan juga cari uang ya dari situ. Tapi apakah substansinya itu akan masuk, sebenarnya itu sih yang perlu dikawal, karena memang SP sendiri kan juga tergabung di koalisi yang ngedorong itu kan, ARUKI. Jadi di situ memang kalau secara substansi ya itu benar-benar ngakomodir semua kelompok rentan gitu ya, bukan hanya perempuan, tapi masyarakat adat, terus juga kelompok disabilitas dan segala macam. Tapi kan namanya diganti gitu kan, jadi pengelolaan perubahan iklim, dan janjinya sih katanya substansinya bisa dimasukin soal keadilan itu. Tapi kan kita nggak tahu ya, apalagi di dalam DPR itu kan bukan DPR ya, tapi fraksi. Jadi tergantung sebenarnya kepentingan fraksi-fraksi di dalamnya soal iklim ini. Jadi apakah fraksinya itu akan mendorongnya soal proyek gitu kan, apakah soal keadilannya. Jadi memang kalau menurutku harapan itu ada, pasti disahkan, aku yakin, tapi nggak tahu substansinya itu akan sesama gitu ya, atau sesuai dengan apa yang didorong sama koalisi masyarakat sipil itu sendiri gitu. Iya, tapi seberapa optimis melihat dinamika hari ini? Alasannya mungkin 70 bisa lah ya, kecuali kalau tiba-tiba ngeluarinnya perpres lagi ya. Wah, suka digocek-gocek kalau gitu ya. Kalau misalnya seberapa optimis ini RUU keadilan iklim setidaknya bisa mengakomodasi keresahan kita semua nih? Ya harusnya sih 70 lah, 70% harusnya ini ya diakomodir dan segera disahkan sih kalau bisa ya. Iya, apalagi dananya tuh banyak sih gitu ya, dari luar negeri, dari asing juga teman-teman gitu. Jadi bukan kita doang sebetulnya yang lebih asik ya. Baik lagi, gimana sih kemudian ya tadi kan banyak ya permasalahan representasi terutama gitu ya, bahkan dari tingkat tapak gitu ya, dari tadi desa, kecamatan, sampai ya ke DPR, ke presiden gitu ya, kita tahu ya gelap banget lah gitu kan sebetulnya.
Tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk tadi mendorong agar kebijakan-kebijakan iklim ini gitu ya, nggak cuma ngomong soal kita mau dagang karbon berapa, atau kita untung dari dagang karbon ini berapa, atau kita sengaja untuk mempercepat proyek-proyek energi terbarukan gitu ya, tapi ternyata tetap menindas dalam tanda kutip masyarakat gitu. Apa sih yang harus bisa kita lakukan untuk memastikan kebijakan iklim ini juga bisa berkeadilan gitu ya, bisa responsif gender terutama. Siapa duluan, Mas Wid lagi? Oke. Kalau aku gitu ya, gimana cara memastikannya? Ini dari sisi perempuan itu sendiri ya, maksudnya dari kitanya gitu ya, bukan pemerintah yang ngurusin gitu kan. Kalau aku pribadi ngelihatnya tuh sebenarnya yang harus diutamakan sama perempuan itu adalah soal meningkatkan kapasitasnya dia dulu ya, karena kan tadi aku di awal udah bilang ya bagaimana perempuan itu kan sering dianggap nggak punya pengetahuan gitu kan. Jadi peningkatan pengetahuan terkait iklim itu juga memang harus ditingkatkan dulu gitu. Dan kalau misalkan memang pemerintahnya nggak mau ningkatin gitu ya, jadi kita juga sebagai bantu warga gitu kan, kita juga bisa melakukan gitu ya peningkatan kapasitas, termasuk untuk mendorong sebenarnya ketika misalkan perempuannya sudah mendapatkan peningkatan kapasitas, mendorong perempuannya itu juga masuk ke dalam ranah-ranah pengambilan keputusan, setidaknya dalam tingkat desa atau tingkat RT juga nggak apa-apa sih kalau ada RT gitu kan. Dimana bukan hanya mendorong dia yang angka aja tadi yang kakak bilang gitu ya, tapi juga mereka kasih substansi di dalamnya. Biarin kalau nggak dibolehin, ngomong aja, udah teriak aja nggak apa-apa juga gitu kan, biar didengar. Karena memang yang hilang saat ini gitu ya dari parlemen atau mungkin legislatif atau apapun itu gitu ya, adalah soal mereka memfasilitasi gitu loh, memfasilitasi pengetahuan perempuan, inisiatif perempuan dan segala macam. Karena aku ngelihatnya gitu ya, kebijakan tuh nggak akan bisa hadir kalau misalkan nggak itu dulu, maksudnya nggak dikasih fasilitasnya. Pun fasilitasnya bukan cuma soal pengaduan. Aku tuh cenderung melihat pemerintah gitu ya atau legislatif gitu ya, khususnya DPR, mereka tuh cuma bikin ruang pengaduan tapi nggak ruang penyelesaian. Itu sih yang menjadi PR. Jadi harus dilihat sih seperti itu, karena perempuan itu akan terakomodir kalau bukan hanya pengaduan tapi juga penyelesaian dari masalah-masalah yang dialami sama perempuan itu sendiri. Gitu. Jangan sampai malah terbengkalai gitu di belakang-belakangnya. Iya. Gitu. Dan dilupakan gitu. Iya. Dari Miftah sendiri gimana? Karena kemarin aku sempat bikin policy brief yang hasil output dari kegiatan pelatihan yang diadain sama Green Welfare Indonesia, kolaborasi sama UN Women Indonesia itu karena aku juga ngambilnya soal isu energi dikaitin sama isu perempuan, itu aku nyampein atau ngasih 4 rekomendasi. Itu pertama itu soal merumuskan kebijakan yang mewajibkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan iklim, baik itu mulai dari perumusan sampai di evaluasi, itu pun di semua sektor dan semua tingkatan. Jadi nggak cuma di tingkat atas saja, jadi kalau bisa dari semua tingkatan itu ya, dari tingkat bawah, dari tadi tingkat desa sampai tingkat pusat. Kemudian yang kedua itu menyelenggarakan program peningkatan kapasitas kepemimpinan bagi kelompok perempuan dan lembaga gender yang mencakup pengetahuan teknis, energi terbarukan, diplomasi iklim, dan advokasi kebijakan. Terus yang ketiga itu soal mendorong keterlibatan pemimpin laki-laki sebagai mitra yang aktif. Jadi benar kita mendorong keterwakilan perempuan, tapi juga kita harus kepemimpinan laki-laki itu juga harus mengakomodir ya, dan sadar bahwa perempuan itu juga punya kapasitas gitu. Dan yang terakhir itu memperkuat mandat dan peran lembaga gender nasional agar konsisten terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan iklim dengan perspektif gender yang terintegrasi. Iya, aku juga mau tarik sedikit tadi soal contohku tadi barusan soal gimana proyek-proyek energi terbarukan yang seharusnya mereduksi dampak perubahan iklim ini kepada kelompok rentan, justru sekarang di beberapa daerah malah menimbulkan konflik gitu. Terutama ya gimana mereka juga ikut serta gitu dalam menindas dalam tanda kutip kaum perempuan gitu. Dari mungkin Kamareta dulu gitu, gimana, apa sih yang sebetulnya harus diperbaiki dari pendekatan negara gitu ya, ketika kemudian dihadapkan dengan tadi investasi dan juga dengan masyarakat, gimana mereka bisa adil
seringkali kan mereka hanya berpihak pada perusahaan gitu, kepada investasi dan segala macamnya. Tapi masyarakat, terutama perempuan, semakin dipinggirkan. Apa sih yang bisa diperbaiki gitu? Apa diganti presidennya? Susah ya, siapa yang mau kudeta? Bercanda. Kalau dari aku ya, karena tadi kakak juga bilang soal apa sebenarnya yang perlu diperbaiki gitu kan. Apalagi ngomongin investor dan segala macam gitu ya. Kalau di SP sendiri gitu ya, biasanya kita tuh ngomongnya soal gimana gitu ya tata kelola pemerintahnya itu tuh pertama nggak sektoral. Terus yang kedua, paradigmanya juga diganti. Jadi paradigmanya tuh udah bukan lagi ngomongin politik fiskal yang utang gitu kan, yang dikit-dikit utang untuk menutupi kekurangan anggaran negara. Nah, kalau kita tuh melihatnya ya, curiganya gitu ya di proyek-proyek iklim, kenapa dia akhirnya hanya mengakomodir korporasi-korporasi, karena kan dia kan biasanya itu tuh dapat dananya itu kan dana-dana utang gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya harus diganti gitu. Jadi gimana negara itu harusnya menetapkan belanja negaranya itu tidak lebih besar daripada pendapatan negaranya. Karena kalau misalkan belanja negaranya itu terus-terusan besar, pasti pemerintah akan terus-terus muter otak gimana caranya cari duit apapun itu bentuknya, bahkan di sektor-sektor iklim. Kalau cuma tujuannya adalah cari uang, bahkan di isu-isu proyek-proyek iklim, itu akan cenderung dia akan bodo amat terhadap masyarakatnya, karena mereka akan bertameng pada pembangunan nasional, pertumbuhan 8% dan segala macamnya itu gitu kan. Jadi memang politik fiskalnya yang memang harus diubah gitu ya. Apalagi kita tahu ya, oligarki itu kan juga mereka punya perusahaan-perusahaan juga di dalamnya gitu ya, tambang atau mungkin kayak PLTA Poso itu kan dia punya Kala Group, gitu kan. Jadi kan punyanya Kala Group. Jadi kita tahu bagaimana sebenarnya pemerintah tuh berhenti untuk ngebisnisin isu-isu iklim gitu ya, atau proyek-proyek iklim itu sih yang ditekankan. Karena kalau paradigma yang kapitalis gitu ya, terus juga yang cuma mikirin modal, itu tuh nggak akan bisa menyejahterakan perempuan gitu. Karena selama ini perempuan dilekatkan pada peran domestik yang dianggap nggak produktif gitu. Dari Miftah sendiri gimana? Gimana ya? Apa diganti aja Lebih ke apa ya? Tadi kan lebih ke yang korporasi gitu ya. Tapi kalau dari aku melihatnya adalah gimana sih isu-isu perempuan itu juga benar-benar diakomodir, terutama di DPR. Karena berkaca di Komisi 8 yang membawahi isu perempuan tapi nggak pernah bahas soal perempuan, di Komisi 12 yang emang itu soal iklim tapi lebih ke ya istilahnya membahasnya soal bohir gitu aja. Jadi kan kita juga kayak istilahnya sebenarnya tuh mereka adalah wakil rakyat atau wakil fraksi atau apa nih kan gitu. Itu sih yang jadi fokusku sih. Jadi jangan sampai kemudian ya kebijakan-kebijakan ini jadi performatif aja gitu ya. Kayak performatif male gitu ya, di luaran sana gitu ya. Gimana negara kemudian tadi mempercepat pembangunan energi terbarukan, terus mencapai target-target emisi karbon. Ini soal angka doang gitu, tapi kemudian gimana angka ini nggak berbunyi, nggak bercerita gitu ya. Jadi ya gitu ya, sebenarnya apa yang harus diperbaiki sebetulnya mau mendengar aja sih sebetulnya ya. Iya, mendengar dan ngelakuin sih sebenarnya. Iya, kalau didengar doang itu juga sama aja ya. Kayak Nina Bowoin aja. Iya, ngedongeng. Aku mau ini juga nanya, gimana sih kemudian ya kita kan tahu gitu, kita mungkin yang aware soal isu-isu ini juga nggak banyak gitu ya. Gimana sih untuk mainstreaming atau menyadarkan orang-orang juga gitu, kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu soal tadi ya. Kita tahu krisis iklim itu udah satu isu yang sulit juga untuk dicerna, tapi gimana kerentanan perempuan dijelaskan di krisis iklim juga jadi satu hal yang lain gitu. Apa yang sih harus kita lakukan untuk mainstreaming ini gitu? Apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya itu dari ini sih, kita bisa melakukannya dari bawah, tapi dari bawah juga masih mindsetnya masih ini kan ya, patriarki gitu. Jadi kalaupun kita mau merubah mindset di bawah juga kita harus tahu lebih dalam lagi di mana sih kehidupan di bawah itu. Karena kalaupun misal kita istilahnya kita
berpendidikan, tapi kita langsung masuk gitu kan, kita nggak bisa asal masuk. Kita harus mengetahui gimana kehidupan di sana seperti apa. Mungkin bisa ditambahin. Kalau karena kan udah ada pengalaman ke daerah, yang lebih gitu. berpengalaman gitu. Gimana juga mengorganisir juga tentunya kan jadi PR tersendiri juga ya gitu. Kalau dari SP ya biasanya tuh kita tuh nggak langsung masuk dari kata iklim sih gitu ya. Jadi terutama buat perempuan-perempuan di akar rumput gitu ya, yang mereka aja megang gadget itu enggak gitu ya. Jadi kita tuh biasanya menanyakan ke mereka apa sih perubahan gitu ya, yang berbeda dari 10 tahun dan 10 tahun setelahnya. Jadi kita bisa melihat apa yang berubah, kerusakan itu seperti apa, pertanian dan segala macam. Nah dari situlah, dari pengalaman-pengalaman kehilangan mereka, kerusakan mereka gitu ya, baru kita bisa masuk. Kalau ada sebuah istilah gitu ya yang kita sebut sebagai krisis iklim atau apapun itu, yang itu tuh terjadi kepada perempuan-perempuan di situ. Baru setelah mereka paham soal kerusakan dan kehilangan tersebut, kita ajaklah mereka untuk juga mengorganisir ke sekelilingnya. Jadi pengetahuan itu tidak ditumpuk di satu orang, tapi mereka juga memperluas pengetahuannya agar perempuan juga mungkin yang tadinya nggak peduli gitu kan, bahkan juga nggak peka, akhirnya tahu gitu bahwa oh ada persoalan seperti ini. Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa kayak pemerintah itu gitu ya. Ya jangankan perempuan di desa, kita aja kalau pemerintah udah ngomongin istilah kayak dia ngomong apa sih gitu sebenarnya gitu ya. Bahasa langit iya ya. bahasa langit ya. Hilirisasi Iya gitu. kan, perempuan desa mana yang tahu hilirisasi gitu kan, mereka cuma tahu hilir ya sungai gitu kan, hulu ya juga ada di sungai gitu kan. Tapi kalau dia bilangnya sungai kalian kering nggak sih gitu atau apapun itu bisa gitu sih. Jadi gimana pendekatannya juga based on pengalaman Pengalaman, perempuan gitu ya. betul. Tidak dari jargon aja gitu. Betul. Tadi udah lumayan gelap pembahasannya, aku pengen Gelap. mencari secerca harapan gitu. Ada nggak sih harapan dari teman-teman perempuan gitu soal gimana kebijakan iklim ini berjalan, gimana ini dibentuk gitu. Sejauh ini melihat realitas yang mendung. Harapan ini dari aku pribadi ya, aku nggak bisa mewakili harapan perempuan-perempuan lain. Mungkin aku sama Miftah juga beda harapannya. Mungkin kalau misalkan harapanku membubarkan negara gitu, Miftah beda-beda gitu. Maksudnya itu kan berbeda-beda. Tapi kalau dari aku, dari iklim gitu ya, harapanku adalah sebenarnya pemerintah gitu ya, khususnya DPR, kalau bikin kebijakan itu dilihat dan dipakai. Maksudnya kayak misal di Indonesia udah ada RNGPI. Jangan launching aja gitu loh, jadi dipakai gitu, dijalankan dan lihat bolong-bolongnya dari RNGPI. Misalkan kayak kok tiba-tiba ada RNGPI tapi undang-undang gedenya nggak ada gitu kan, itu kan juga PR ya, gimana di implementasi kalau teknisnya juga nggak ada, masa dikaitinnya sama EBT, ya kan bingung juga gitu kan, sama KEK ya bingung juga gitu kan. Jadi kalau bikin regulasi itu digunakan dan juga evaluasi kembali gitu ya, regulasi yang ada tuh harusnya itu seperti apa. Jangan tiba-tiba takutnya gitu ya karena merasa bahwa kayaknya investasi iklim nih susah gitu, terus tiba-tiba bikin omnibus lagi gitu ya soal iklim gitu kan, itu kan juga repot lagi gitu ya, PR kita jadi banyak lagi nih buat kita yang awal gitu ya. Aduh belajar lagi nih kita omnibus gitu kan, Ciptaker belum kelar datang lagi omnibus iklim. Jadi harapanku itu sih sebenarnya, itu kalau untuk pemerintah atau DPR-nya. Tapi kalau untuk masyarakat sebenarnya harapanku adalah mulai untuk memvalidasi pengetahuannya perempuan gitu ya. Jadi jangan hanya karena perempuan mungkin di desa itu mereka cuma bertani gitu ya atau berjualan atau apapun itu, mereka dianggap gak punya pengetahuan. Karena teman-teman harus tahu 70% penggunaan energi itu ada di perempuan. Ketika energi itu habis atau terbatas, perempuan pasti akan mencari alternatifnya biar komunitas dan keluarganya itu tetap hidup. Jadi mulai divalidasi pengetahuan dan pengalaman-pengalaman itu. Kalau aku gitu sih. Oke. Gimana Miftah? Kalau dari aku mendengarkan sih. Dalam artian sebenarnya eksekutif ya terutama itu tidak sebenarnya hanya sekedar sosialisasi tapi juga tidak mendengarkan gitu. Jadi kalau bisa mendengarkan aspirasi dan juga menyerap terus diimplementasikan. Jangan cuman hanya mendengar masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu, jangan sih ya, karena kita melihat RNGPI emang udah di launching dari tahun 2024 dan sampai sekarang belum ada evaluasinya. Sebenarnya kalau dilihat
ditarik ke belakang, sebenarnya Indonesia itu udah ada undang-undang yang soal pengaruh utama gender. Iya, Itu kan PUG. tahun 2000 kalau nggak salah, itu kan tahun 2000-an awal lah. Nah, tapi kan sampai sekarang implementasinya pengaruh utama gender masih apa ya istilahnya belum 100% berjalan gitu kan. Apakah selama ini itu hanya sekedar menjalankan kebijakan aja, ya biar realisasinya tercapai dan anggarannya bisa nambah lagi, atau seperti apa gitu kan, kayak gitu sih kalau dari aku. Kayak biar nggak dibawa ke itu aja sih, pengadilan internasional. Oh, jadi ditekan-tekan aja impres-impresnya gitu. Oke, kayaknya cukup sih pertanyaanku hari ini, kawan-kawan. Terima kasih sudah hadir dan sudah banyak bicara gitu ya soal krisis iklim, kaitannya juga dengan kerentanan perempuan. Banyak sekali yang bisa kuambil gitu sebagai seorang laki-laki terutama gitu ya, untuk mendengar gitu ya. Apalagi ya aku sebagai kelompok yang lebih powerful mungkin ya dibanding perempuan yang lebih rentan gitu ya. Penting juga untuk kita mendengar dan juga tentunya bisa relate gitu ya dengan kerentanan perempuan, soal aspirasi perempuan, dan semoga tentunya ini bisa didengar gitu ya. Semoga ada anggota dewan yang menonton atau Tolong didengar dan diserap aspirasinya. dijalankan juga kalau punya Dan kebijakan dijalankan. tadi gitu kan ya. Itu aja mungkin teman-teman obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi manfaat juga buat teman-teman sekalian, bisa disebarkan juga dan jadi pengetahuan juga gitu buat teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Parlemen Watch berikutnya. Bye bye.